اللهم صل صلاة كاملة اللهم صل اللهم صل صلاة اللهم صل صلاة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء بسم الله الذي لا يضر بسم الله الذي لا يضر أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر أعوذ بكلمات الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والله لا بسم الله الرحمن الرحيم وعن ابن حدير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال Ibnu Abbas mengatakan qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana lahu untha barang siapa mempunyai anak perempuan falam ya'idha kemudian dia tidak menguburnya hidup-hidup. Sebagian orang jahiliyah itu kalau diberi anak perempuan merasa itu sebagai perkara yang hina. Sebagian dari mereka begitu kejam, anak perempuan yang tidak salah tadi dikubur hidup-hidup. Walam yunha dan dia tidak menghinakan anak perempuan tersebut. Walam yu'thir waladahu yakni az-dzukuru 'alaiha dan dia tidak memenangkan anak dia, maksudnya Nabi adalah anak-anak dia yang laki-laki, 'alaiha mengalahkan anak-anak wanita. Dia menunaikan haknya anak wanita dengan baik, tidak sebab gara-gara anak laki-laki anak-anak wanitanya terzalimi. Adkhalahu Allahul jannah maka Allah akan memasukkan dia surga. Ini arahan Nabi ini mesti ujiannya juga seperti ini. Di antara ujiannya orang punya anak wanita itu tidak dia perhatikan. Di antara ujiannya punya anak perempuan adalah dia posisikan di bawahnya anak laki-laki dalam perhatiannya, di dalam perawatannya, sampai akhirnya banyak hak-haknya anak wanita yang tidak tertunaikan. Maka kalau orang punya anak wanita kemudian dirawat sesuai hak-haknya sebagaimana mestinya, maka dia dijanjikan pasti masuk surga sebagaimana dalam hadis-hadis sebelumnya juga. Wa qala rawahu Abu Dawud wal Hakim wa qala sahih al-isnad. Qauluhu sabda Nabi ya'idha ma'nahu yadfanuha, dia menguburnya hayatan dalam keadaan hidup. Kama kanu yaf'aluna fil jahiliyah, sebagaimana dulu orang-orang jahiliyah mengerjakannya ketika zaman jahiliyah. Bil banati, dengan para anak wanita. Di dalam sejarahnya ini
zaman jahiliyah, zaman sebelum datangnya yang mulia Nabi besar Muhammad SAW, di mana-mana bukan di Mekah saja terjadi kezaliman besar-besaran kepada dunia wanita, diperdagangkan, dibunuh tanpa salah, kemudian tidak dinaikkan haknya, dianggap posisinya itu seperti budak, macam-macam. Sebagaimana pemahaman di Persia secara umum, kata mereka di dunia ini ada 4 perkara yang itu milik umum katanya. Udara milik umum, air milik umum, kemudian udara milik umum, air milik umum, api milik umum, begitu juga wanita itu milik umum katanya. Jadi mereka memposisikan wanita, siapa yang mau pakai dipakai gitu aja. Begitu juga di Eropa, wanita begitu dihinakan, dilecehkan, sampai datanglah Islam membawa aturan dari pemiliknya laki-laki dan wanita, aturan untuk memposisikan posisinya laki-laki wanita di posisi yang terbaik di dunia dan terbaik di akhirat. Maka enggak laki-laki enggak wanita, jangan sampai kepikiran aturan Islam ini menghinakan. Dulu sebelum ada Islam ini Masya Allah, yang ada itu hukum rimba, yang kuat nindes yang lemah, terjadi pertengkaran, penindasan dan seterusnya. Maka kalau kita ini ada aturan Islam, itu memuliakan kita di sisi Allah, sekaligus memposisikan kita di martabat yang sesuai sebagai manusia. Dulu ketika terjadi perang dunia, orang-orang yang belum kenal Islam, mereka menganggap bahwa manusia ini dulu asalnya dari monyet. Kemudian bertahap-bertahap dari kemonyetan itu berubah menjadi manusia. Dan perubahannya itu ada yang sempurna, katanya harus jadi orang-orang Eropa, putih-putih katanya. Ada yang kurang sempurna, akhirnya di bawahnya orang Eropa. Ada yang paling nggak sempurna, masih setengah monyet, katanya orang-orang Afrika. Maka di Amerika sana ada kebun binatang manusia-manusia hitam. Dijadikan kebun binatang, dikumpulkan dengan monyet, dikumpulkan dengan hewan. Katanya ini adalah manusia-manusia yang evolusinya itu nggak sempurna, akhirnya jadi setengah manusia setengah hewan. Jadi orang itu kalau nggak pakai aturan Islam itu begitu kejam, ya dilepaskan di kandang begitu itu, di kerangkeng. Dan banyak yang ditangkap-tangkap itu adalah dari kalangan Afrika Muslim, Masya Allah. Pengen aturan yang sesuai untuk manusia, ikutilah aturannya pencipta manusia. Maka kita ini kalau ikut aturannya pencipta manusia, kita ini jadi manusia yang bermartabat. Kalau enggak, kita ini manusia tapi tidak pakai aturan yang bermartabat, akhirnya jadi menjijikkan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, man kunna lahu thalatha banatin, man kunna lahu thalathu banatin, man barang siapa kunna yang adanya man itu lahu baginya, man barang siapa kunna yang adanya lahu baginya thalathu banatin, 3 anak perempuan, fasabar ala la'waihinna, maka dia bersabar ala la'waihinna, atas perkara-perkara yang berat yang timbul dari merawat anak-anak wanita, wa dharraihinna, dan perkara-perkara yang membahayakan yang timbul dari anak-anak wanita. Namanya ngerawat tuh ya ada mujahadahnya, mungkin ada
hal-hal yang bahaya demi melindungi anak-anak perempuan itu. Wasarraihinna, dan atas kebahagiaan yang datang dari para wanita, waktu suka duka, waktu berat, terus dia rawat terus. Adkhalahullahu jannah, maka Allah akan memasukkan orang tersebut surga, birahmatihi iyahunna, dengan sebab sayang dia iyahunna kepada para anak-anak wanita. Jadi di antara janji Allah kepada orang yang punya anak wanita 3 kemudian disayangi, waktu berat, waktu bahaya, waktu suka, terus dirawat, dengan sebab sayang dia tersebut, maka Allah akan masukkan dia ke surga. Kok wanita, ada orang sayang pada hewan saja, makhluknya Allah yang bernama hewan, itu pun menyebabkan datangnya sayangnya Allah. Man la yarham la yurham, siapa yang tidak mau sayang, tidak disayang oleh Allah. Maka kalau kita ini pengen tahu diri kita ini disayang oleh Allah apa tidak, ya seberapa sayang kita kepada hamba-hamba Allah, wabil khusus kerabat-kerabat kita, wabil khusus anak-anak perempuan kita. Faqala rajulun, maka ada seorang laki-laki mengatakan, wabnatani, dan juga bagaimana kalau orang itu punya anak 2 perempuan ya Rasulullah, apakah dapat janji seperti baru saja disebutkan? Qala, Nabi bersabda, wabnatani, dan juga orang yang punya 2 anak perempuan. Qala rajulun ya Rasulullah wa wahidatan, dan juga orang yang punya anak 1 perempuan bagaimana? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga orang yang punya anak 1 wanita, kemudian dia sabar atas keterangan tadi, maka dia pun akan dimasukkan Allah ke surga dengan sebab sayang dia pada 1 putrinya itu. Rawahul Hakim, Hakim telah meriwayatkannya, wa qala sahihul isnad. Masyaallah. Wallahu a'lam. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah